Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 28 Agustus 2022, berjudul Diperdamaikan oleh Anaknya. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, diperdamaikan oleh anaknya, dikarenakan saya mengakui engkau mengampuni, agar supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk dapat mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, bukti bahwa keselamatan kekal bisa diperoleh hanya dengan diperdamaikan oleh anaknya, karena setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, tidak ada pengharapan bagi umat manusia bisa kembali ke surga, kecuali melalui pengorbanan anaknya, Yesus Kristus. Tetapi setelah ia jatuh dalam dosa, ia tidak lagi diperbolehkan mengambil bahagian dalam pohon kehidupan itu, dan ia menjadi takluk kepada kematian. Kalimat ilahi, engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, menunjuk kepada kematian total. Kekekalan yang dijanjikan kepada manusia dengan syarat penurutan telah hilang lenyap oleh pelanggaran. Adam tidak dapat meneruskan kepada keturunannya apa yang tidak ia miliki, dan tentu saja tidak ada pengharapan bagi umat manusia kalau saja Allah tidak membuat kekekalan itu dapat dijangkau mereka oleh pengorbanan anaknya. Kedua, bukti bahwa keselamatan kekal bisa diperoleh hanya dengan diperdamaikan oleh anaknya, karena dari sejak semula, kehendak Bapa Surgawi tidak pernah menghendaki manusia tetap di bawah hukum dan kegelapan. Makanya orang-orang yang dengan kerendahan hati sejati datang dan menerima Yesus untuk mendapatkan pengampunan akan memperoleh hidup yang kekal. Sementara kehidupan Kristen akan ditandai oleh kerendahan hati, tetapi tidak mesti ditandai oleh kesedihan dan rendah diri. Adalah kesempatan setiap orang untuk hidup sedemikian rupa sehingga Allah berkenan kepadanya dan memberkatinya. Bukanlah kehendak Bapa Surgawi kita agar kita tetap di bawah hukum dan kegelapan. Kepala yang selalu tertunduk dan hati yang dipenuhi dengan pemikiran diri sendiri bukanlah bukti kerendahan hati yang sejati. Kita boleh datang kepada Yesus dan dibasuh dan berdiri di hadapan hukum tanpa malu dan perasaan bersalah yang mendalam. Ketiga, bukti bahwa keselamatan kekal bisa diperoleh hanya dengan diperdamaikan oleh anaknya, karena hanya melalui pengorbanan Yesus, nilai seseorang menjadi berharga dan layak di depan Allah Bapa di surga yang telah dibayar lunas oleh darahnya. Akan tampak bahwa Ia yang tidak terbatas dalam hikmat tidak merancang rencana lain bagi keselamatan kita kecuali pengorbanan anaknya. Imbalan pengorbanan ini adalah kesukaan yang memenuhi dunia ini dengan umat tebusan yang kudus, bahagia, dan baka. Akibat dari pertentangan juru selamat dengan kuasa-kuasa kegelapan adalah sukacita bagi umat tebusan yang akan menyumbang kepada kemuliaan Allah selama-lamanya. Dan demikianlah nilai jiwa yang membawa kepuasan bagi Allah dengan harga yang dibayar, dan Kristus sendiri merasa puas dengan memandang buah-buah pengorbanannya yang besar. Keempat, bukti bahwa keselamatan kekal bisa diperoleh hanya dengan diperdamaikan oleh anaknya, karena orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus saja yang akan memperoleh keselarasan dengan Sang Pencipta, dan hati nurani mereka juga akan diperbaharui untuk bisa melihat kerajaan Allah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar manusia boleh diperdamaikan dengan Allah. Melalui jasa-jasa Kristus, manusia itu bisa kembali selaras dengan penciptanya. Hatinya harus diperbaharui oleh rahmat ilahi. Ia harus mempunyai hidup baru yang dari atas. Perubahan ini adalah kelahiran baru. Tanpa itu, kata Yesus, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.